Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan dengan channel Ustadz Arifin Purba Official. Kami menyelenggarakan pertama pesantren virtual Pondok Sholat yang mengevaluasi sholat dari semua sisi, terdiri dari tingkat dasar, tingkat lanjutan, dan tingkat pemantapan. Nah, ini tingkat dasar kita. Jadi setiap Sabtu malam Ahad jam 20 sampai 21.30. Dan itu free, silakan. Nah, link Zoom-nya akan kami share di Sabtu pagi. Nah, kemudian yang kedua menyelenggarakan haji khusus, visa haji resmi, langsung berangkat di tahun 2025 tanpa antri dengan pilihan harga 261 juta sampai 330 juta dan insya Allah amanah. Ya, amanah, aman dan amanah insya Allah. Nah, kemudian kita luruskan niat. Kalau niatnya salah, maka nggak dapat pahala. Apa niat yang benar ini dia? Nawaitu atlubul ilma ibtigho amardotillah. Aku niat menuntut ilmu mencari keridhaan Allah. Ini untuk santri. Adapun untuk pengasuh, nawaitu ubalighul ilma ibtigho amardotillah. Aku niat menyampaikan ilmu mencari keridhaan Allah. Nah, kalau kita pasang niat seperti ini, insya Allah amal kita diterima dan diridhoi Allah, insya Allah. Baik, hadiahnya ini dari Allah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Ini hadiahnya ini. Banyak lagi hadiah yang lain kalau kita rajin, ya thalabul ilmi. Nah, yaitu masuklah kita sekarang pada pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 tingkat dasar tentang hukum sholat fardu. Sholat fardu, sholat munfarid atau sendiri, sholat berjamaah. Hukum sholat fardu. Oke, kita lihat dalil sholat munfarid dan berjamaah. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, sholat jamaah itu lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat. Luar biasa. Oke. Nih, sholat munfarid kita lihat dulu. Sholat sendiri. Sholat munfarid adalah sholat yang ditegakkan secara sendirian. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi ditegakkannya sendirian ya, tidak berjamaah. Munfarid, rawatib, ya, istikharah, tahiyatul masjid, tahajud, taubat, hajat, syuruk, duha, awabin, intizar, ba'da tawaf, ba'da safar, setelah wudhu, tasbih. Itu munfarid. Nah, munfarid dan jamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat lima waktu, sholat jenazah. Nah, ini bisa munfarid sendiri, bisa berjamaah. Nah, kemudian yang berjamaah, sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, 2 gerhana. Tuh, itu mesti berjamaah dia, karena ada khutbahnya. Ya, ada khutbahnya dia. Oke, baik. Sekarang kita lihat di manakah berjamaahnya sholat fardu itu, apakah mesti di masjid? Abu Hurairah yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 di'afan. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salatu lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah
Fa idza shalla lam tazal lil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, wa la yazalu ahadukum fi salatin mantazara as-salata. Salat seseorang berjamaah lebih besar dibandingkan salatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 lipat. Ini satu hadis. Demikian itu tatkala ia berwudu dan mengerjakannya dengan baik. Kemudian ia keluar menuju masjid. Nah, ini syaratnya itu wudunya dari rumah. Tidak keluar melainkan untuk mengerjakan salat jamaah. Tidaklah ia melangkahkan kakinya kecuali akan mengangkat derajatnya, menghapus kesalahannya. Apabila ia sedang menjalankan sholat, maka malaikat akan senantiasa mendoakannya selama ia masih berada di tempat sholatnya dengan doa, ya Allah, berikanlah kebaikan baginya, ya Allah, rahmatilah dia. Dan salah seorang dari kalian tetap berada dalam kondisi sholat selama menantikan sholat. Nah, walaupun kita sedang nunggu sholat di masjid misalnya, menjelang azan, itu pahalanya sudah seperti pahala sholat, kata Nabi. Banyak sekali hikmahnya. Jalannya kita itu diangkat derajat, dihapuskan kesalahan, didoakan oleh malaikat. Masya Allah, ini keutamaannya. Baik. Nah, bagaimanakah hukum sholat berjamaah di masjid? Nah, ini sekarang kita akan mengkaji tentang hukum sholat berjamaah. Nah, ya, apakah mau datang sendiri ke masjid ataukah nunggu dianterin? Artinya sudah mati. Orang rumah dekat masjid tapi nggak pernah sama sekali. Begitu mati dibawa ke masjid, barisan paling depan, kalah imam. Apa nunggu begitu? Nah, begitu ke masjid barisan paling depan jadi mayat, itu dia paling depan, kalah imam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, para ulama berpendapat tentang hukum sholat fardu berjamaah di masjid. Ya, berbeda pendapat ulama, hukumnya itu apa? Pendapat pertama, hukumnya fardu kifayah. Sholat berjamaah di masjid itu hukumnya fardu kifayah. Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, sebagaimana disebut oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifsah jilid 1 halaman 142. Jadi hukumnya fardu kifayah. Demikian juga dengan jumhur mayoritas ulama, baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin. Hukumnya fardu kifayah. Oke. Termasuk juga pendapat ya kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Dikatakan sebagai fardu kifayah maksudnya adalah apabila sudah ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban yang lain untuk melakukannya. Misalnya sudah ada menegakkannya itu 2 orang berjamaah, udah satu kampung itu nggak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang menegakkan salat berjamaah, satu kampung itu berdosa. Itu maksudnya fardu kifayah. Oke. Sebaliknya, bila tidak ada satupun yang menjalankan salat berjamaah, maka berdosalah semua orang yang ada di daerah tersebut. Hal itu karena salat berjamaah itu adalah bagian dari sila Islam. Nah, adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah, ini dalilnya yang mengatakan fardu kifayah. An Abi Darda qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwaza alaihim syaitan wala fa'alaika bil jamaah fa inna ma yaqulu dhi'ba al-qasiyah. Artinya dari Abi Darda bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah 3 orang yang tinggal di satu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan sholat berjamaah kecuali setan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah sebab serigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya. Nah, ini dalilnya mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, fardu ain. Ini pendapat kedua, sholat berjamaah itu fardu ain. Yang berpendapat fardu ain atau kewajiban pribadi adalah Atha bin Abi Rabah, Al-Jauza'i, Al-Auza'i, Abu Thawr, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas yang mengatakan bahwa
sholat berjamaah itu fardu ain tiap individu, kalau enggak berdosa individu itu, apa dalil mereka? Ini dalilnya. Ya. An ibni ummi maktum qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal madinata katsiratul hawam wasiba faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam atasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah fa hayya halla. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid." Rasulullah berkata, "Apa kau memberikan keringanan untuknya?" Ya, ketika sudah berlalu, Rasulullah memanggilnya dan bertanya, "Apakah kamu dengar azan sholat?" "Ya," jawabnya. "Datangilah azan itu," kata Rasulullah. Jadi orang buta datang pada Nabi. Tadinya ada nuntun aku, tiba-tiba dia nggak bisa berhalangan. "Terus bolehkah aku tidak berjamaah?" Nah, kata Nabi, "Ya bolehlah." Tapi terus begitu dia pergi dipanggil lagi, "Sini. Apa kau dengar azan?" "Dengar." "Ah, kalau gitu datangi." Nah, begitu. Wajib. Ini dasarnya mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, wajib individu. Oke, ini pilihannya. Juga berdasarkan hadis berikut, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, laqad hamamtu an amura fit yati ayajma'u huzamal hatab thumma amura bisolati fatuqama thumma uharriqa ala aqwamin la yashhaduna as-salah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku punya keinginan untuk memerintahkan salat dan didirikan. Lalu aku memerintahkan satu orang untuk menjadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju suatu kaum yang tidak ikut menghadiri salat, dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api." Itu ada niatan dari Nabi. Sampai-sampai Nabi itu ingin membakar rumah orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu ain, wajib individual. Berdasarkan hadis ini. Nah, sekarang yang ketiga nih, pendapat ketiga yaitu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, nggak sampai wajib. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardu ain, fardu kifayah, atau syarat-syaratnya sholat tentu tidak bisa diterima. Kata pendapat ini, yang benar adalah ya bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi sunnah muakkadah. Nah, kita lihat hadis an Abdullah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Salatul jama'ati tafdalu salatal fardhi bisab'i wa 20 darajah." Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, sholat jamaah lebih utama 27 kali dibandingkan sholat sendiri. Nah, ini ya. Jadi pahalanya 27 kali lipat. Nah, juga berdasarkan hadis berikut ini, an Ubay bin Ka'ab qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'uhu salatun, qala faqila lahu aw qultu lahu law istaraita himaran tarkabuhu fi zalma'i wa fi ramdai, qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid inni uridu an yuktaba li mamsyaya ilal masjid waruju'i idza raja'tu ila ahli, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullah.
Kenapa engkau tidak membeli seekor himar yang bisa engkau kendarai ketika engkau pergi ke masjid, terutama ketika cuaca sangat panas atau di waktu malam yang gelap? Orang itu menjawab, aku tidak ingin rumahku dekat dengan masjid, karena aku ingin langkah-langkah kakiku dicatat, yaitu ketika aku pergi ke masjid dan ketika aku pulang ke rumah. Lalu Nabi bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan atau memenuhi semua keinginanmu. Jadi ada sahabat sengaja dia nggak mau beli rumah dekat masjid, dia agak jauh. Kenapa? Supaya langkahnya lebih banyak. Gitu. Nah, makanya disebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan, memenuhi semua keinginanmu itu, orang yang ingin tersebut. Nah, pendapat keempat, merupakan syarat sahnya sholat. Kalau nggak berjamaah, nggak sah sholatnya. Itu maksudnya. Ada pendapat seperti ini, ya. Pendapat seperti ini keempat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat fardu berjamaah itu adalah merupakan syarat sahnya sholat. Kalau nggak berjamaah nggak sah, itu maksudnya. Sehingga bagi mereka yang sholat fardu menjadi tidak sah kalau tidak dikerjakan secara berjamaah. Nah, ini pendapat yang paling ekstrim ini. Ya. Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti itu di atas adalah an Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar azan tapi tidak mendatanginya, maka tidak ada lagi salat untuknya kecuali karena ada uzur. Ini dalil orang mengatakan bahwa salat berjamaah itu syarat sahnya salat. Kalau nggak berjamaah, nggak sah. Tidak ada lagi salat untuknya. Tuh, sampai begitu tuh. Berdasarkan hadis ini. Ya. Oke. Nah, kemudian, bagi wanita berpilih ke masjid boleh, di rumah boleh. An Ibni Umar qala Rasulullah SAW, la tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kamu melarang wanita-wanita hamba Allah pergi ke masjid-masjid Allah, tetapi hendaklah mereka keluar tanpa wangi-wangian. Nah, kalaupun mau ke masjid, jangan terlalu mencolok minyak wanginya, jangan terlalu mencolok pakaiannya, itu maksudnya. Jaga adab. Oke. Nah, kemudian bagi wanita berpilih di rumah boleh. An Abdillahi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujriha wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada salatnya di kamarnya, dan salat seorang wanita di rumahnya yang kecil kamar lebih utama baginya daripada salat di rumahnya atau ruangan tamu. Semakin tersembunyi itu maka semakin baik. Apakah boleh berjamaah? Ya boleh, ke masjid boleh. Ya, jangan dilarang, asalkan jangan mencolok tadi. Kesimpulan, setiap orang bebas untuk memilih pendapat manakah yang akan dipilihnya, karena memang tidak ada dalil yang secara jelas mewajibkannya sholat berjamaah itu. Dan apabila ada yang memilih, kami cenderung untuk memilih pendapat yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, karena jauh lebih mudah bagi kebanyakan umat Islam serta didukung juga dengan dalil yang kuat. Nah, artinya dipersilakan. Tetapi yang penting untuk dicatat adalah kita harus tetap terus menganjurkan umat Islam untuk selalu memelihara sholat berjamaah, karena keutamaannya yang sangat luar biasa. Ini kesimpulannya. Jadi menurut sebagian ulama, ya, bahkan mungkin sebagian besar ulama, bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Itu ya, karena jauh lebih mudah bagi kebanyakan kaum muslimin, ya, terutama bagi pekerja, bagi yang lalu lalang di jalan dan sebagainya. Nih, bersambung insya Allah nanti pada pertemuan yang ke-9, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah lah yang maha mengetahui segala kebenaran. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.